Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fitra Rizal, dalam mata kuliah Manajemen Risiko Bank Syariah. Saya harap teman-teman mahasiswa dalam kondisi yang sehat. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang manajemen risiko terkait permodalan, terkait risiko pembiayaan, risiko operasional, hukum, dan lain-lain. Maka dalam kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan hal yang sangat penting, yaitu tentang penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Kesehatan ini penting bagi kita semua, bagi kita sebagai individu, kita sebagai organisasi, begitu pula bagi perusahaan perbankan. Setiap kita semua harus menjaga kesehatan. Begitu pula perbankan syariah yang sehatlah yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Ada kaitan terkait dengan perekonomian dan kinerja bank syariah, di mana bank syariah sebagai lembaga finansial intermediari memiliki peran penting dalam perekonomian. Karena yang menggerakkan sektor perekonomian adalah perbankan. Mayoritas yang melakukan peminjaman untuk kegiatan bisnis masih didominasi oleh dunia perbankan. Maka dari itu, bank memiliki peran penting untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi UMKM sehingga hal ini akan meningkatkan perekonomian. Perbankan juga berkaitan dengan makroekonomi, di mana kondisi makroekonomi akan mempengaruhi kinerja perbankan. Begitu sebaliknya, perbankan juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi. Seperti yang kita ketahui pada kasus tahun 1998 terjadi krisis moneter di Indonesia. Hal ini mengakibatkan 16 bank yang kemudian gulung tikar. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi berdampak terhadap bank syariah, bank. Begitu pula bank perbankan akan berdampak terhadap perekonomian. Adapun urgensi penilaian tingkat kesehatan bank syariah adalah yang pertama, menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi. Dua, meningkatkan kepercayaan publik. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional. Yang keempat, mencegah potensi kebangkrutan. Pada intinya adalah penilaian ini penting agar bagaimana ekonomi di suatu negara, ekonomi masyarakat terjaga, kepercayaan masyarakat terhadap bank juga terjaga. Maka penilaian tentang kinerja bank syariah, tentang kesehatan bank syariah ini menjadi penting, harus kemudian terus dilakukan. Adapun tujuan dari penilaian kesehatan bank syariah adalah untuk meningkatkan stabilitas keuangan ekonomi, melindungi terhadap nasabah, kemudian pengelolaan risiko, dan peningkatan kinerja bank syariah. Yang pada intinya, ketika bank syariah ini mengalami peningkatan terhadap kinerja, kesehatan yang meningkat, maka dapat dipastikan bank syariah akan menggerakkan sektor ekonomi, ekonomi akan berputar, ekonomi akan tumbuh, kemudian masyarakat juga akan lebih percaya untuk menabung di bank syariah. Maka dari itu, bank syariah harus memiliki kontribusi yang positif terhadap perekonomian dan masyarakat. Maka bagaimana kemudian caranya untuk menilai kesehatan? Dalam SEOJK yang terbaru tahun 2014 dikatakan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank syariah itu menggunakan metode RGEC, Risk Profile
good corporate governance, earning, dan kapital. Risk profile itu paling tidak mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Risiko kredit atau risiko pembiayaan ini sangat berdampak terhadap kinerja ataupun kesehatan bank syariah, maka bank syariah harus hati-hati dalam memberikan pembiayaan. Ini menjadi sumber utama apakah bank sehat ataupun bank itu nanti kurang sehat ataupun sakit. Yang selanjutnya good corporate governance adalah menilai kualitas tata kelola perusahaan. Bank syariah harus dikelola dengan tata kelola yang baik, paling tidak meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Selanjutnya adalah earning. Earning adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Indikator laba biasanya kita ukur dengan ROA, kemudian ROE, ataupun BOPO. Semakin tinggi return on asset, laba semakin meningkat, maka kinerja semakin baik, bank semakin sehat. Kapital adalah aspek kecukupan modal, di mana bank harus menjaga kecukupan modal. Ini penting bagi bank karena kalau modal bank itu cukup, maka ini mampu untuk mengantisipasi ketika terjadi kerugian. Kalau kemudian kita lihat dari tahun 2020 sampai 2024, NPF Bank Umum Syariah di Indonesia dalam kondisi sehat. Kemudian kalau kita lihat data ROA dari tahun 2020 sampai 2024 dalam kondisi sangat sehat. Kemudian dari data KAR kita dapat lihat dari tahun 2020 sampai 2024 Juni, KAR Bank Syariah dalam kondisi yang sangat sehat juga. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa NPF, ROA, dan KAR Bank Syariah dalam kondisi yang sehat dan sangat sehat, artinya kinerja Bank Syariah itu baik. Kinerja Bank Syariah di Indonesia, kalau kita dapat mengatakan pasca pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai hari ini dalam kondisi sangat terjaga dengan baik. Hal ini kemudian menegaskan bahwa Bank Syariah tahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal ini dapat kita lihat juga tahun 98 bahwa Bank Syariah tahan terhadap krisis yang terjadi. Terima kasih, jangan lupa selalu menjaga kesehatan agar kita mampu beraktivitas dengan baik, dan saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.